Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahantisyo Channel. Di video kali ini saya ada cara untuk melakukan pergantian kampas rem cakram dengan baik dan benar, supaya setelah melakukan pergantian kampas rem nanti itu tidak timbul masalah ya. Karena ada beberapa kasus atau beberapa masalah setelah melakukan pergantian kampas rem itu terjadi seret di rodanya. Ada yang malah kampasnya berbunyi atau piringannya ini berbunyi, ada pula yang ketika rodanya didorong ke depan ini lancar, seperti ini lancar. Ada juga ketika dimundurkan itu seret. Nah, di video kali ini saya ada tips untuk melakukan pergantian kampas rem dengan baik dan benar, supaya setelah melakukan pergantian kampas rem tidak timbul masalah. Tetap stay tune di Cahantisyo Channel. Mantap. Nah, langsung saja dieksekusi. Yang pertama dibuka dulu untuk ininya, baut pengunci kampasnya dengan kunci 8, supaya nanti ketika dibuka untuk bracketnya ini tidak kesusahan ya, atau bisa dikendorkan dulu aja begini. Nah, kebanyakan di para bengkel atau ketika sobat melakukan pergantian kampas rem itu, para mekaniknya hanya melakukan pergantian dengan membuka bautnya ini saja ya guys. Memang bisa cepat, namun itu karena mekaniknya kan juga memburu waktu dan juga supaya cepat selesai pekerjaannya ya. Nah, di sini kan saya berbagi tips supaya di kemudian hari nanti tidak timbul masalah atau setelah melakukan pergantian kampas remnya. Ini terlihat ya, macet untuk bautnya. Nah, ini macet ya guys. Di beberapa mekanik tuh ada ya guys yang melakukan pergantian hanya dengan membongkar kampasnya saja seperti ini. Itu bisa, pasti dipastikan akan bisa dengan cepat untuk melakukan pergantian kampas remnya. Nah, namun ketika hanya melakukan pergantian seperti ini, itu kebanyakan yang terjadi itu akan timbul masalah rodanya seret atau remnya itu tidak nyaman. Nah, di sini alangkah bagusnya sobat buka untuk dudukannya atau bracketnya ini, supaya mengetahui apakah kondisi dari bracketnya ini macet atau tidak, karena bracket ini sangat mempengaruhi kenyamanan dari rem di motor sobat ya. Ketika bracketnya ini macet, dipastikan remnya itu tidak enak, kadang keras tidak pakem. Buka bracketnya ini dengan menggunakan kunci bintang T40 di motor Honda. Berikan ketukan supaya mempermudah pembukaannya. Dibuka bracketnya dengan ditahan rodanya seperti ini ya, supaya tidak malik. Diberikan hentakan dengan sekutu kali hentakan seperti ini, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu malah akan membuat bautnya ini slack. Yang satunya lagi. Nah, ini sudah terbuka ya guys. Dilakukan pengecekan untuk dudukannya ini atau bracketnya ini, apakah terjadi kemacetan. Nah, di sini dibuka ya guys untuk bracketnya ini. Nah, di sini terlihat ya macet untuk bracketnya. Ini dikeluarkan, dipukul di bagian tengahnya ya. Ini kalau hanya melakukan pergantian kampas dengan lewat baut yang ini saja, dengan bracketnya ini tidak dibuka, ini dipastikan untuk remnya nanti tidak nyaman meskipun sudah dilakukan pergantian kampas rem yang baru. Nah, sini terlihat kotor sekali. Ini dibersihkan dulu untuk menjaga bracketnya ini supaya tetap bisa keluar masuk dengan enak. Nah, lanjut dibersihkan untuk dudukannya ini atau bracketnya ini, supaya nanti bisa lancar ketika dipasang kembali ke kalipernya atau ke kepala babinya. Bersihkan sampai bersih guys. Bersihkan juga di bagian kerak-keraknya ini ya guys, supaya nanti tidak membuat seret atau macet. Bersihkan sampai bersih dengan kain.
Dan di bagian karetnya ini juga ya, ini harus dibersihkan pula untuk bagian pistonnya ini dan karet-karetnya yang di sini ya. Ini dibersihkan sampai bersih. Dan untuk di bagian dalamnya sini juga dibersihkan menggunakan lidi untuk membersihkan sisa-sisa kerak yang ada di dalam sini, supaya nanti ketika dipasang kembali bisa nyaman untuk keluar masuknya. Dibersihkan, jangan pakai bensin ya guys untuk membersihkan di bagian rem itu, karena akan membuat karet-karet atau sil-sil di bagian kepala babinya ini melar. Alhasil akan membuat rem malah semakin kacau berantakan, karena rem itu sangat penting ya, bisa membahayakan si pengemudi jika sampai ada masalah di bagian remnya. Nah, setelah dirasa bersih untuk bagian karet-karetnya, dicek juga bagian pistonnya ini apakah pergerakannya bisa lancar di sininya, dengan dikeluarkan dulu untuk pistonnya. Bentar saya fokuskan ya. Ini dengan cara direm-rem untuk tuas handle-nya. Pastikan pistonnya ini bisa gerak maju mundur dengan nyaman ya guys. Nah, ini terlihat nyaman, bisa keluar masuk dengan enak. Ini cukup dibersihkan saja, dikeluarkan sedikit, dibersihkan di bagian sininya. Lanjut dibersihkan untuk pistonnya setelah dikeluarkan sedikit. Bersihkan sampai bersih ya guys untuk bagian kerak-keraknya, supaya tidak membuat macet untuk pergerakan dari pistonnya. Memang kalau untuk urusan rem ini supaya nyaman agak jelimet ya guys. Kelihatannya sih kalau di bengkel-bengkel sepele untuk melakukan pergantian rem, namun karena ini sifatnya supaya membuat motor nyaman, apalagi motor saya sendiri, pasti dilakukan yang terbaik. Tentunya untuk para sobat kan begitu pula. Nah, dibersihkan sampai bersih. Setelah dibersihkan sampai bersih, diambil untuk kawat atau penahan kampasnya ini dibersihkan juga. Sekalian bongkar-bongkar ya, sekalian dibersihkan. Sebenarnya kalau bagian ini nggak dibersihkan enggak apa-apa. Nah, setelah selesai dibersihkan, dimasukkan kembali untuk pistonnya ini. Pemasukannya jangan menggunakan tang seperti ini ya guys. Ini bisa membuat baret untuk pistonnya ini, dan kalau baret ini bisa membuat minyak remnya bocor. Sebenarnya ada trackernya, namun karena tidak semua orang itu memiliki tracker, saya punya tips untuk memasukkannya dengan menggunakan kunci T seperti ini. Untuk para pemula ini pasti bisa, dan dimasukkan seperti ini, dan di bagian bawahnya ini dikasih tatakan supaya bisa lepas di atasnya ini, lalu dilakukan penekanan. Bagian atasnya ini pasti masuk ya guys. Dimasukkan sampai mentok ya guys, supaya nanti kampas yang baru bisa masuk. Nah, ini sudah masuk, kurang sedikit lagi ya, tambahin lagi sampai mentok.
Nah, sampai mentok seperti ini ya guys. Setelah selesai dimasukkan untuk pistonnya dan selesai dibersihkan di bagian-bagian sini, lanjut dipasang untuk bracketnya. Namun sebelum memasang bracketnya kembali, jangan lupa diberikan grease atau pelumasan. Sebenarnya sih ini menggunakan grease khusus ya, yang sudah terkalibrasi untuk minyaknya. Namun susah didapatkan, tidak apa-apa menggunakan grease CVT. Kasih sedikit saja, diratakan supaya memperlancar pergerakannya. Nah, di bagian karetnya sini juga dikasih ya guys, atas bawah. Nah, diratakan, dimasukkan kembali. Nah, dibuang untuk anginnya supaya tidak menghambat pergerakan. Nah, terdengar suara jes, anginnya keluar. Di sisi satunya lagi. Nah, dipastikan untuk keluar masuknya ini enak ya. Coba. Anginnya sudah keluar. Nah, ini keluar masuknya enak ya guys. Dicoba-coba untuk keluar masuknya ini enak ya, lancar, ringan, pastinya akan membuat remnya semakin enak. Lanjut dipasang untuk kampas yang baru. Pasang dulu untuk dudukan platnya ini, penahan kampasnya supaya tidak lari dari posisinya. Pasang dulu di bagian kampas yang dalam, lalu di sisi luar kampasnya. Balik guys. Nah, setelah kampasnya terpasang, dipasang untuk baut penguncinya ini. Jangan lupa diberikan pelumasan juga di bagian baut penguncinya supaya nyaman untuk pergerakan kampasnya, tidak seret. Dimasukkan, didorong dengan menggunakan kunci 8. Tidak langsung dikencangkan pun tidak apa-apa ya, dikencangkan nanti ketika sudah dipasang di kampasnya, di piringannya. Nah, setelah terpasang begini, lalu dimasukkan ke piringan cakramnya. Nah, kalau dimasukkan sampai mentok pistonnya itu pasti mudah ya guys untuk memasukkan kembali ke piringannya seperti ini. Lanjut dipasang untuk baut penguncinya. Bagian atas dan bawahnya. Sedikit tambahan ya guys untuk para sobat yang melakukan pergantian kampas. Ketika melakukan pergantian kampas rem baru kan pistonnya masuk ke dalam. Untuk minyaknya kondisinya bisa dicek apakah masih bagus, apakah masih full. Karena kalau dilakukan pergantian kampas rem dengan piston masuk ke dalam, kalau mau ditambahkan minyak rem itu enggak apa-apa, kecuali kalau kampasnya habis, pistonnya keluar. Ketika nanti diganti, itu malah akan membuat kampasnya seret. Nah, karena saya kemarin baru melakukan pergantian minyak remnya, jadi saya enggak mau melakukan pengecekan, langsung saya pasang saja. Langsung dikencangkan, jangan lupa baut penguncinya ini dikencangkan ya. Tadi kan belum terlalu kencang. Nah, sudah kencang. Di baut kalipernya ini juga dikencangkan ya guys, dengan menggunakan kunci T untuk menambah momennya seperti tadi waktu membukanya. Kencangkan. Di bagian atasnya juga. Waiting for connection. Nah, lalu dicoba diputar rodanya ke depan lancar,
belakang lancar, dan di rem pastikan mutar rodanya lancar, untuk ke depan lancar, ke belakang pun lancar ya guys, karena sudah dibuka dan dibersihkan banyak kotorannya. Nah, demikian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Cantisio Channel, share video ini supaya ilmunya lebih bermanfaat bagi orang banyak. Cantisio Channel, mantap.